Apa harapan Pak Ali nih melihat pembatalan ini dan mungkin nanti akan ada penjadwalan keberangkatan selanjutnya, kira-kira apa masukan-masukan yang bisa diberikan untuk para jemaah yang menanti pemberangkatan selanjutnya nih, Pak Ali, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira kita ambil hikmahnya dari pembatalan ini. Yang pertama bahwa teman-teman dari pelaksana perjalanan umrah atau yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang berkaitan dengan jamaah, saya kira bisa memaksimalkan untuk melaksanakan manasik haji. Manasik haji yang kami maksud adalah manasik haji mandiri. Karena 2 tahun ini tidak ada pemberangkatan, saya kira apalagi buku manasiknya pada tahun 2020 sudah ada yang sudah diambil oleh jamaah. Saya kira ini bisa mempermantap jamaah untuk pelaksanaan insya Allah bila tahun 2022 pandemik sudah selesai dan insya Allah pemberangkatan penyelenggaraan ibadah haji itu sudah terlaksana. Saya kira manasik hajinya tambah baik dan tambah mantap dan bisa manasik hajinya manasik haji mandiri tanpa harus melibatkan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira para jemaah yang tertunda ini, saya tidak pungkiri 1 tahun terakhir yang batal tahun 2020 itu sudah ratusan calon jamaah kita sudah berpulang ke rahmatullah. Saya yakin mereka itu sudah menerima pahalanya karena niatnya sudah dilaksanakan dan tinggal terhalang karena pandemik. Dan sampai hari ini Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan khususnya bidang PHU tetap melayani jamaah untuk pelimpahan porsi kepada ahli warisnya bagi jamaah yang sudah meninggal. Saya kira ini yang terpenting dan insya Allah ya jamaah Sulawesi Selatan yang masuk daftar list 2020 kemudian ke 2021 dan insya Allah itu yang menjadi prioritas untuk tahun 2022 nanti bila ada penyelenggaraan haji pada tahun 2022. Baik, terima kasih Pak. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabit. Terakhir saya ke Prof. Abdul Hamid. Prof, adakah pesan-pesan yang ingin Prof sampaikan kepada jemaah haji yang batal berangkat terkait dengan informasi-informasi yang beredar? Banyak juga informasi hoax yang beredar nih, Prof, terkait apalagi kita berbicara tentang dana haji. Silakan, Prof. Ya, makasih, Dek. Yang pertama tentu kita sama-sama harus sabar menerima keadaan ini karena memang persoalan haji adalah di samping kemampuan kita, persiapan dari pemerintah kita, tetapi seluruhnya sangat tergantung dari di Saudi Arabia karena tempat tujuan kita kan di sana. Dengan demikian kondisi di sana tidak bisa naik. Bisa dikatakan bahwa ya ini takdir kita, ya Tuhan berkehendak lain bahwa untuk sementara haji ya meskipun itu kewajiban bagi Islam rukun ya, tapi karena kondisi tidak memungkinkan ya maka terpaksa untuk sementara tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu tentu kita berharap masyarakat bisa lebih tenang, namun tidak bisa kita hindari bahwa tentu banyak masyarakat yang mungkin tidak sempat tabayun, tidak sempat untuk mendapat informasi yang lebih baik. Ya, tentu kita harapkan bahwa semua mendapat informasi yang baik. Sekitar misalnya begitu banyaknya berkembang ya sehingga masyarakat bisa menjadi lebih resah karena dianggap uangnya hilang. Ada yang mengatakan bahwa uang haji dipakai pemerintah untuk infrastruktur. Itu sudah kami jawab bahwa 1 sen pun tidak ada digunakan oleh pemerintah untuk infrastruktur. Uangnya jemaah kami kelola utuh 100% dan dikelolanya di tempat syariah yang menghasilkan dan di perbankan maupun investasi, surat berharga dan sebagainya, itu nanti insya Allah hasilnya tiap tahun akan kembali dipakai untuk mencukupkan. Itu aman. Belum lagi kemarin muncul lagi bahwa tidak berangkat ini katanya karena ada Kementerian Agama utang akomodasinya. Itu juga saya kira pemerintah sudah jawab dan kami juga bisa membenarkan bahwa sama sekali tidak ada utangnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan bahwa tahun lalu saja tidak jadi berangkat, Kementerian Agama hanya menggunakan 8 miliar dari 15 triliun rencananya, dari awal sudah persiapkan sehingga ada yang terlanjur digunakan tadi Pak
Kabit mengatakan ada pencetakan buku, ada pembuatan gelang segala macam, itu 8 miliar kira-kira beberapa. Dan itu masih ada barangnya yang tersisa, tahun pemberangkatan nanti tetap akan dipakai. Jadi belum ada uang jemaah yang dipakai untuk membayar akomodasi dan seterusnya. Yang tahun ini sama sekali belum ada uang yang keluar. Kementerian Agama dari kami belum ada, karena belum ada permintaan, karena belum ada kepastian. Jadi tidak benar sama sekali bahwa uang pemerintah itu tidak mempunyai uang atau ada utang akomodasinya dan seterusnya. Ini harus kami sampaikan agar supaya masyarakat bisa menjadi lebih tenang. Dan uang yang sekarang disiapkan untuk berangkat, sekali lagi, itu akan kembali dibagikan dalam virtual account masing-masing. Jadi tentu akan bertambah di dananya di rekeningnya masing-masing, rekening virtual. Dan tadi kami sampaikan bahwa kalaupun ada jemaah merasa bahwa setoran lunas yang 10 juta yang tahun lalu mau ditarik, itu dipersilahkan ya, dengan aman, insya Allah dengan proses yang baik. Jadi insya Allah semua dananya aman, seluruh informasi, ya, saya cek semua yang ada, ya, banyak Kominfo juga sudah melabel hoax ini, ya kan biasanya Kominfo cepat sekali ya mengecek berita-berita ini langsung dilabel, dicari sumbernya dan seterusnya itu hoax. Tapi itu semua kami menghimbau tentu ya semoga semuanya dengan berbagai informasi yang diberikan, baik dari pemerintah, para kiai, para ulama untuk memberikan informasi yang baik agar supaya masyarakat, marilah kita sama-sama ya untuk mendukung ya perkembangan di Indonesia ini, pembangunan dan perjalanan haji dan sebagainya kepada pemerintah kita percayakan. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Prof. Abdul Hamid Madu yang sudah menyempatkan hadir hari ini ya, memberikan informasi terkait dengan bagaimana monitoring dan pengawasan dana haji. Dan terima kasih juga untuk Bapak Kabid PHU, Bapak Ali Yafid yang sementara dalam perjalanan juga ini. Dan Pak Andi Chandrawali, terima kasih ya waktunya hari ini. Semoga kita sama-sama menanti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan pemberangkatan haji 2021 maksud saya. Dan juga kita sama-sama mengambil hikmah dari pembatalan ini. Jadi jangan cuma mengatakan bahwa ini batal tidak bisa berangkat lagi ya, tapi kita mengambil hikmah. Seperti kata Pak Ali tadi, bisa melakukan manasik haji mandiri. Jadi nanti ibadah kita bisa lebih afdol lagi ketika jadwal sudah kembali dimunculkan. Bukan seberapa takut kita terhadap COVID-19 dan pandemi ini, tapi sebenarnya seberapa cinta kita terhadap kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita, dan kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya Dev Febrian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Abdul Hamid. Mas Ade, makasih Pak Andi Chandrawali. Iya, Pak Andi Chandrawali. Iya, Prof. Mas Ade, makasih. Iya. Sehat-sehat, Prof. Assalamualaikum.